Beijing, dua pemimpin dunia kembali bertatap muka. Xi Jinping dan Vladimir Putin memperlihatkan kedekatan yang tak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga strategis. Di tengah panasnya konflik dunia, China dan Rusia seolah ingin menunjukkan bahwa poros baru dunia sedang dibangun perlahan. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. 不断深化政治互信和战略协作，能够以更上一层楼的精神拓展各领域合作，能以乱云飞渡人从容的勇气捍卫国际公道正义。 Menariknya, pertemuan Xi dan Putin hadir tak lama setelah komunikasi penting Xi Jinping dengan Donald Trump. Jika bersama Amerika, China berbicara soal stabilitas ekonomi dan hubungan dagang, maka bersama Rusia, Beijing berbicara tentang solidaritas strategis dan tatanan dunia baru. China kini dinilai sedang memainkan keseimbangan besar, merangkul lawan, namun juga menguatkan kawan. Di balik jabat tangan para pemimpin dunia tersimpan persaingan kepentingan yang semakin terbuka. Perang Ukraina belum usai. Ketegangan Taiwan terus membayangi dan dunia kini perlahan bergerak menuju era multipolar saat kekuatan-kekuatan besar saling menguji pengaruhnya. Pertemuan di Beijing mungkin berlangsung singkat, namun arah yang dibicarakan di dalamnya dapat menentukan stabilitas ekonomi keamanan, bahkan masa depan geopolitik dunia. Karena dalam dunia yang penuh kepentingan, setiap pertemuan bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang siapa yang akan memimpin arah zaman. Pemirsa, dunia bergerak dalam senyap diplomasi. Dari Beijing, dua kekuatan besar kembali bersepakat, Xi Jinping dan Vladimir Putin. Momen ini dilakukan di tengah kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dan Iran, perang dagang hingga rivalitas Blok Timur dan Barat. Apakah ini menuju stabilitas atau justru babak baru pertarungan kekuatan dunia? Kita akan membahasnya bersama Ketua Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman, dan pengamat politik serta militer, Selamat Ginting. Dan kita akan nantikan juga ada Prof. Hamid Awaludin yang akan bergabung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia periode tahun 2008 dan 2011. Kita mulai dulu, selamat petang, terima kasih sudah hadir Ibu Susi. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Ibu. Pak Selamat, selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, selamat petang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu dari Bu Susi. Apa yang Anda pelajari? Sebelumnya Xi Jinping menerima Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak lama kemudian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari sini saja, dari diplomasi yang dilakukan kedua negara ini, apa yang Anda cermati? Ini adalah sebuah tatanan dunia yang baru, di mana actors-nya adalah Amerika, China dan Rusia. Sebagai main actors ya? Main actors. Dan itu digambarkan dalam peta yang digambarkan oleh Donald Trump. Yaitu yang pertama nomor 1 adalah Amerika, yang nomor 2 adalah yang mempunyai sphere of influence atau lingkup pengaruh, yaitu Rusia dan China. Jadi kita melihat benar-benar playbooknya itu benar-benar cocok dengan apa yang dilakukan Donald Trump. Hanya dia menaruh Amerika Serikat nomor 1. Padahal nomor 1 ini bisa dibalance oleh dua yang menjadi penjaga perdamaian sebetulnya. Kalau kita cermati dari Amerika Serikatnya dulu, dari sisi Amerika Serikatnya, bagaimana Ibu melihat pertemuan atau memandang pertemuan Xi Jinping dan Vladimir Putin setelah tadi periode ketemu dengan Trump, kemudian kita dihadapkan dengan tontonan yang kita senang melihatnya, mereka sepertinya berdua mesra begitu ya. Tapi kemudian ketika Putin ketemu dengan Xi Jinping, kok tampaknya lebih mesra, ada adegan makan dimsum bersama, adegan masak bersama. Dari gestur kedua pemimpin negara atau ketiga pemimpin negara ini, apa yang Anda cermati? Pertama, Xi Jinping dengan Donald Trump belum apa-apa sudah mengatakan ancaman ya. Dalam arti kalau dia bilang to see this threshold, itu sebetulnya dia menyatakan
ada rising state, ada declining state. Nah, yang sedang naik kalau tidak mau mengakui yang melemah, tidak mau mengakui yang sedang naik, akan berakhir dengan peperangan. Jadi harusnya mereka cari cara damai, kalau tidak orang lain akan memperoleh keuntungan gitu. Kalau dengan Putin saya nggak tahu apakah itu kebaikan dan keramahan itu dalam arti Cina meminta gas pipeline itu termurah mungkin, atau sebetulnya genuine mereka merasa mereka adalah aktor yang bisa mengimbangi satu kekuatan yang susah diatur gitu, yaitu Amerika Serikat. Tapi kita sama-sama tidak bisa menafikan bahwa pertemuan 3 negara besar ini pasti ada sesuatu. Pasti tidak ada makan siang gratis di sini. Ya, selalu Rusia dan Cina selalu membantu membentuk perdamaian, misalnya di Korea, misalnya juga di Vietnam. Ya. Kita tahu peran mereka, kalau tidak Amerika tidak membuka hubungan dengan Shanghai Accord, itu mungkin tidak akan terjadi penyelesaian perang Vietnam. Tapi dia buru-buru mau kabur, buka dulu hubungan dengan Cina, lalu itu terselesaikan masalahnya. Oke, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, bagaimana yang Anda cermati bahwa ketika Putin datang yang menyambut itu adalah Vice President ya, tapi kemudian sebelumnya Trump disambut Menteri Luar Negeri. Ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan sambutan, apa yang Anda tangkap dari hal itu? Ya, pertama tentu saja pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping mesti kita baca sebagai konsolidasi kekuatan kedua negara. Tapi juga kekuatan Euro-Asia, jadi Eropa dengan Asia yang menghadapi tekanan Amerika Serikat, dan ini semakin intensif serangan Amerika. Nah, di tengah memanasnya hubungan Amerika dengan Iran, pertemuan tersebut memberi pesan bahwa Rusia dan Cina tidak ingin Timur Tengah sepenuhnya kembali berada di bawah dominasi strategis Amerika Serikat. Nah, Iran memiliki posisi yang sangat penting bagi Rusia dan juga bagi Cina, karena ini adalah jalur energi global dan simpul geopolitik Eurasia, jadi Eropa dan Asia. Sekaligus mitra penting bagi kedua negara dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Karena itu menurut saya stabilitas di Iran juga menjadi penting, dan ini kepentingan strategis Moskow dan Beijing. Maka kalau kita lihat bagaimana ada perlakuan yang berbeda ketika menemui tamu Donald Trump dan menemui tamu Vladimir Putin, ini kan juga kita harus bisa membaca bahwa memang kedekatan Rusia dan Cina ini karena ada perubahan keseimbangan geopolitik global yang harus mereka lakukan. Jadi kedekatan Rusia dengan Cina ini berpotensi mengubah keseimbangan global karena menggabungkan kekuatan militer Rusia, kekuatan ekonomi dan industri Cina. Kolaborasi ini tentu menjadi tantangan paling serius terhadap dominasi Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin. Dunia perlahan-lahan itu bergerak dari sistem unipolar yang dipimpin Amerika dan sekarang menuju sistem multipolar di mana beberapa pusat kekuasaan muncul secara bersamaan. Saya membacanya seperti itu. Pesan apa yang ingin ditunjukkan Tiongkok, Pak Slamet? Pesan apa yang ingin ditunjukkan Tiongkok dan Rusia kepada dunia? Iya, jadi memang bagi Rusia ini harus ada, dia ini kan penyeimbang militer dan diplomatik untuk menghadapi Amerika. Dia juga pemasok teknologi pertahanan. Ingat loh, kemarin tanpa disadari oleh dunia, salah satu aktor strategis dalam konflik Timur Tengah itu ada Rusia. Ya. Dia menyeimbangkan, dia memasok teknologi pertahanan kepada Iran. Begitu juga Cina, dia ini kan menjadi mediator ekonomi, penjamin hubungan perdagangan, aktor yang relatif bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, Cina berkepentingan menjaga stabilitas karena sangat bergantung pada pasokan energi Timur Tengah. Nah, ini ada sebuah kondisi di mana pesannya, Amerika, kau sekarang sendirian. Eropa sudah juga menjauh gitu kan, seperti Inggris, Prancis, Jerman, melihatnya sudah beda ketika
Amerika sudah coba mengancam Greenland mau diambil. Loh, ini kan sesama negara NATO. Kemudian dia juga coba mengacak-acak Timur Tengah tanpa kemudian mengesampingkan peran Eropa. Jadi sekarang Amerika dianggap sebagai, dalam tanda petik ya, musuh bersama oleh negara-negara besar, setidak-tidaknya 5 negara pemegang hak veto di PBB. Amerika tinggal sendiri nih, gitu. Jadi petanya sudah mulai berubah. Kira-kira begitu. Petanya sudah mulai berubah. Bu Susi, kalau sekali lagi kalau kita lihat dari rangkaian video-video kemarin ketika Putin ketemu dengan Xi Jinping, Trump datang ke Tiongkok itu kan agendanya berat ya. Di situ ada perdagangan, membawa 20 prominent pengusaha yang ikut datang, tapi hasilnya juga lumayan besar begitu. Ada konsekuensi atau ada kesepakatan 750 Boeing yang akan segera dibeli oleh Amerika Serikat. Kemudian dibeli oleh China, mohon maaf. Kemudian juga ada perbincangan soal Taiwan, kemudian sementara Rusia kontras. Kedatangannya disebut Comprehensive Strategic Partnership oleh mereka. Ada perkembangan atau ada kerjasama militer seperti tadi Pak Slamet sebutkan, kerjasama militer ke depan, kemudian ada energi, kemudian juga mereka berbagi pandangan soal geopolitik. Jadi secara simbolikal bukan sekadar diplomasi reguler, tapi sesuatu yang kita lihat lebih besar dari itu. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Sekarang rebutan siapa yang mau jadi junior partner dari the big hegemon. Dari berita jurnalisme Germany dibilang bahwa ini 2 junior ini sedang bersaing siapa yang akan menjadi lebih unggul gitu. Dan juga Putin kurang sepakat dengan Cina yang menawar terlalu murah gas pipeline itu, jadinya itu tidak wujud. Jadi cara bargainingnya di Cina terlalu ketat mungkin untuk Putin yang menyatakan ini terlalu murah gitu untuk apa yang Anda minta. Perlukah kita khawatir terhadap apa yang terjadi saat ini? Saya kira selama mereka masih di pihak yang akan melerai, saya kira kita cukup bersyukur ya. Nggak ada kekuatan dunia yang bisa menjadi penengah karena ini adalah kekuatan yang real dalam artian Amerika tahu persis tanpa bantuan Rusia dan Cina, Iran nggak mungkin berhasil. Iran itu hanya berhasil presisinya dengan eye in the sky, mata di atas gitu ya, untuk melihat semua dan mengikuti kalkulasinya kapan harus menyerang, kapan harus menembak dan di mana lokasinya. Ini sebenarnya semakin menebalkan analis yang bilang bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz sekarang, kapal-kapal yang masih tertahan di sana, sebenarnya diuntungkan itu hanya Rusia dan Tiongkok. Udah nggak ada negara lain yang diuntungkan dari itu. Kita akan bahas selanjutnya, Bu Susi. Pak Slamet, kita jeda terlebih dulu. Pemirsa, kita kembali usai jeda.